Persidangan yang kami hormati sudah menjadi pengetahuan umum bila dalam proses persidangan dimaksudkan untuk menggali dan menemukan kebenaran hakiki. Dan tentunya dalam menggali kebenaran yang demikian tersebut, kita semua terlibat dalam proses examination ini dituntut untuk berlaku fairness, objektif, dan impartiality. Sehingga proses persidangan ini dilakukan tanpa disadari oleh sikap praduga bersalah yang mengarah pada penghukuman secara sepihak. Dan cukuplah yuridis yang memberikan penilaian guna menjalankan kehendak bebas atau kebebasan dalam membuat suatu keputusan sebagaimana telah diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan. Yuridis diberikan kewenangan untuk melakukan pilihan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Pilihan akan putusan tersebut tidak saja harus terikat dalam putusan berupa pemidanaan, namun juga memberikan putusan bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum. Dan dalam hal yang terakhir ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus secara bebas. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, terdakwa dan penasihat hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini dapat memberikan tempat yang selayaknya bagi keberatan ini dalam putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim setelah penuntut umum menyatakan pendapatnya. Adapun keberatan yang kami ajukan ini: 1. Surat dakwaan absurd libel, 2. Surat dakwaan error in persona, 3. Surat dakwaan prematur. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan terhormat. Perkenankanlah kami penasihat hukum dari terdakwa Nicholas Edy Wijaya mengajukan eksepsi ini terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum perkara nomor PDN 29-DPS-12-2024. 1. Pendahuluan dianggap telah dibacakan. 2. Tanggapan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, bahwa mengenai surat dakwaan yang tidak cermat berpedoman pada buku himpunan modul PPJ 2006 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta tentang dakwaan, pada halaman 8 ditegaskan bahwa tidak memenuhi syarat material apabila 1. Surat dakwaan batal demi hukum pasal 143 ayat 3 KUHP, 2. Tidak cermat, yaitu delik aduan yang pengaduannya sudah dicabut, penerapan hukumnya tidak tepat, terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dituntut demi hukum, serta surat dakwaan disusun berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah. Adapun 1. Surat dakwaan dari saksi yang merugikan terdakwa, bahwa sesuai dengan dakwaan alternatif nomor 5 merencanakan untuk merekayasa laporan keuangan perusahaan bersama saksi Linda Martin dengan menciptakan anggaran untuk sewa menyewa pelabuhan Timah yang sebenarnya tidak pernah ada, memanipulasi dengan menambahkan biaya-biaya operasional untuk menyembunyikan pengeluaran ekstra yang sudah dilakukan, menyebabkan dampak negatif kepada penduduk di sekitar area tambang yang membuat kerusakan lingkungan. 2. Bahwa hasil audit atau hasil pemeriksaan dari jaksa penuntut umum tidak dilakukan dengan memproses dan meneliti seluruh data-data yang relevan dan kompeten. Bahwa oleh karena untuk menentukan adanya kerugian negara dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum berpedoman pada hasil audit atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga atau badan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sangat jelas bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut adalah tidak cermat, sehingga sangat wajar dan beralasan untuk dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Kesimpulan dan permohonan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang pengadilan yang terhormat, kami menyadari betapa beratnya tugas seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Karena jika memutuskan kesalahan maka berakibat fatal, di mana pertanggungjawabannya tidak hanya di dunia ini saja, tetapi di akhirat juga. Maka berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya nota keberatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Nicholas Edy Wijaya agar berkenan memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nicholas Edy Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan semua tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. 2. Membebaskan terdakwa Nicholas Edy Wijaya dari seluruh dakwaan sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya. 4. Penetapan agar biaya perkara ditanggung oleh negara. Apabila mana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Sebagai penutup kata, kami kembalikan semuanya pada pertimbangan, penilaian, serta keyakinan Majelis Hakim dalam memberikan putusan dan upaya mencari kebenaran material dengan memutus perkara ini secara adil dan bijaksana menurut undang-undang. Demikian nota keberatan ini kami sampaikan, dan atas perhatian yang mulia Majelis Hakim yang terhormat penuntut umum dan hadirin persidangan kami ucapkan terima kasih. Baik, dari penuntut umum, bagaimana? Apakah ada tanggapan terkait eksepsi dari penasihat hukum terdakwa? Baik, jadi terima kasih sebelumnya. Kami tetap pada dakwaan kami yang dimana
Opini dalam nota keberatan surat penasihat hukum menciptakan opini sendiri yang mempengaruhi proses persidangan ini, dan juga keberatan yang dilakukan oleh penasihat hukum terdakwa ini di luar lingkup materi nota keberatan, Majelis. Baik, bagaimana penasihat hukum atas tanggapan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Kami tetap pada eksepsi kami. Tetap ya. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim, setelah mendengar eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa serta mendengar tanggapan yang disampaikan oleh penuntut umum, maka hakim majelis berpendapat bahwa perlu diberikannya putusan terlebih dahulu. Untuk itu, sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim. Untuk itu, saya perintahkan kepada penuntut umum agar tetap menghadirkan terdakwa dalam sidang berikutnya. Baik, saya perintahkan kepada penasihat hukum agar tetap hadir pada sidang berikutnya, dan saya perintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Pemberitahuan ini sebagai panggilan resmi ya, tidak perlu untuk dipanggil kembali. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pitsus Strip TPK garing 2024 dan PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 28 Agustus 2024 atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, saya ingatkan kepada para hadirin sidang untuk mentaati tata tertib dalam ruang sidang sebagaimana surat edaran Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020. Dari penuntut umum dan penasihat hukum, apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pitsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 28 Agustus 2024 atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya dengan agenda sidang pembacaan putusan sela dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Baik. Tugas hadirkan terdakwa. Siap. Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Apakah siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Saya ingatkan kepada terdakwa agar mendengar dan menyimak putusan sela yang akan dibacakan ya. Putusan sela nomor 21 garing Pitsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Penahanan dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif oleh penuntut umum sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDK garing 3 garing Pangkal Pinang garing 2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum penasihat hukum terdakwa mengajukan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara terdakwa untuk memutus pada putusan sela dengan amal sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah cermat, jelas dan lengkap dalam mempersiapkan dakwaannya sehingga tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka nota keberatan penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Mengingat pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengadili 1. Menyatakan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa Nikolas Adi Wijaya tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Nikolas Adi Wijaya dengan nomor register perkara PDS-TPK strip 29 garing PGP garing 11 garing 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 14 Agustus 2024 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nikolas Adi Wijaya oleh Pengadilan Negeri Pangkal Pinang kelas 1A untuk dilanjutkan. 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir dijatuhkan. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi dan ahli dari penuntut umum.
Dari penuntut umum, apakah telah siap dengan saksi dan ahlinya? Mohon maaf majelis, kami belum siap dengan saksi kami. Mungkin di persidangan selanjutnya baru kami siapkan. Baik. Dari penasihat hukum, apakah keberatan jika sidang ditunda 3 hari ke depan? Tidak, Majelis. Ya, kan? Dari penuntut umum? Ya, kan? Tidak, Majelis. Tidak, tidak gitu. Baik, berdasarkan musyawarah majelis hakim untuk memberikan kesempatan kepada penuntut umum dalam menyiapkan saksi-saksinya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Rabu 24 September 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Untuk itu saya perintahkan kepada penuntut umum agar menyiapkan saksi-saksinya dan kita menghadirkan terdakwa dalam sidang berikutnya, dan saya perintahkan kepada penasihat hukum agar hadir pada sidang berikutnya, dan saya perintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Beritahuan ini sebagai panggilan resmi ya, tidak perlu untuk dipanggil kembali. Untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pinsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 4 September 2024 atas nama terdakwa Nikola Sadiwijaya. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Baik, saya ingatkan kepada para hadirin sidang untuk mengaktifkan segala jenis alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Jadi penuntut umum dan penasihat hukum siap untuk sidang pada hari ini? Siap, Majelis. Sidang perkara tindak pidana korupsi nomor 21 garing Pinsus Strip TPK garing 2024 garing PN Pangkal Pinang pada hari ini Rabu 4 September 2024 atas nama terdakwa Nikola Sadiwijaya dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa. Tugas hadirkan terdakwa. Siap. Terdakwa, apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap, yang mulia. Apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dari penuntut umum, apakah telah siap dengan saksi-saksinya? Kami telah siap dengan saksi-saksi kami. Ya, kami ada 2 saksi cas dan juga 2 ahli dari pidana dan juga BPKP. 2 saksi cas dan 2 ahli. Ya. Baik, untuk terdakwa silakan pindah di samping penasihat hukum saudara, silakan. Silakan penuntut umum hadirkan saksinya. Baik. Saksi yang telah saya panggil, silakan. Silakan duduk saksi. Para saksi, apakah dalam keadaan sehat pada hari ini? Siap, yang mulia. Apakah siap untuk sidang pada hari ini? Siap, yang mulia. Baik, sebelumnya para saksi silakan maju ke depan untuk menunjukkan identitas saudara, silakan. Baik, para saksi saya akan menanyakan identitas terlebih dahulu, dimulai dari saudari, nama lengkap, Tidak yakin? umur, 37 tahun. tempat tanggal lahir, Pangkal Pinang, Jakarta, 1980. agama, Islam. bangsa Indonesia benar, Ya. alamat,